warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan aku Wirda Mansur dan di sebelah ada siapa nih? Umi Mansur. Di hari ini kita bakal ngajak teman-teman semua untuk ngeliat pesantren Darul Mansur. Pasti pada kepo banget kan? Kenapa kepo coba? Karena Darul Mansur itu adalah pesantren yang terjangkau banget, 400 ribuan per bulan. Coba apa yang dibayangin sama teman-teman sekalian, ayah bunda di rumah kalau dengar ada pesantren yang biayanya 400 ribuan doang sebulan, udah ama makan, ama SPP, ama asrama. Kayak gimana tuh bayangannya? Gimana Mi bayangannya Mi? Bayangannya mungkin nggak gitu bagus. Nggak mungkin ya. Nah makanya alhamdulillah hari ini Wirda sama Kumi pengen ngajakin teman-teman sekalian untuk melihat apa sih yang ada di Darul Mansur. Yuk langsung kepoin. Nah, alhamdulillah sekarang kita udah berada di asramanya Darul Mansur. Ini buat putri apa putra, Kum? Buat putra-putri. Buat putra-putri di sini. Di bawahnya nanti kita akan lihat kelasnya bagaimana, dan di atas ada kamar untuk yang putri. Yuk, langsung aja kita masuk. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Nah, di sini ada siapa? Kenalan dulu dong. Boleh lihat ke kamera? Namanya? Nama saya Muhammad Faiz. Muhammad Faiz. Nah kalau ini ustadznya, ini Ustadz Rohim. Masya Allah teman-teman, di Darul Mansur itu kita punya metode ngafal Quran ya Kum. Dengan apa? Dengan metode tamyiz. Dengan metode tamyiz artinya para santri itu dibekali pengetahuan bisa baca Quran, mengartikan Quran tanpa lihat terjemahannya. Nah Faiz ini adalah salah satu, Faiz boleh lihat ke kamera? Faiz ini adalah salah satu santri terbaik di Darul Mansur. Dia hafal 30 juz dalam waktu berapa bulan, Faiz? Sekitar 2 bulan. 2 bulan hafal 30 juz. Nah, ini kita-kita yang udah umurnya lebih dari 20 tahun nih. Aduh, udah hafal berapa? Masya Allah, alhamdulillah ya. Jadi itulah teman-teman, di Darul Mansur itu kita belajar ada banyak apa aja, Kum? Ya, Darul Mansur ini mempunyai program unggulan yang berfokus pada tahfizul Quran, lalu tadabbur Al-Quran, lalu bahasa Arab dan Inggris, serta pengembangan diri. Pengembangan diri, dan kita juga ada belajar kitab-kitabnya deh, ya ala-ala pesantren lah, kitab kuning gitu. Harapannya supaya ketika santri itu udah lulus dari pesantren, dia bener-bener bisa manfaat di masyarakat. Nanti teman-teman bisa bertanya misalkan ke Yusuf ketika udah lulus dari pesantren, gimana caranya ngafanin orang mati, bukan orangnya juga orang mati. Terus bagaimana caranya melahirkan dan segala macam berdasarkan tuntunan agama Islam. Nah itu harus pakai ilmu tuh teman-teman. Seperti itu. Yuk sekarang kita langsung lihat aulanya di atas. Let's go. Ya, ini adalah aula tempat para santri belajar dan juga sholat ya. Betul, di sini aktivitas mengaji, kemudian sholat berjamaah di sini. Ini contohnya, ini kan Quran yang dipakai tidak ada terjemahannya, tidak ada artinya. Tapi di Darul Mansur insya Allah santri-santri ini dibekali ilmu sehingga dia bisa baca Quran itu pakai arti tanpa lihat terjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang lagi maha penyayang dan maha pengasih. Wal mursalati urfa, dan malaikat-malaikat yang dikirim secara berurutan. Fal asifati asfa, dan malaikat yang terbang secara kencang. Wan nasyirati nasra, dan malaikat-malaikat yang menyebar seluas-luasnya. Fal fariqati farqa, dan malaikat yang dapat membedakan hak dan kebatilan. Fal mulkiyati dzikra, dan malaikat yang dapat mengirim pemberi peringatan. Udharon au nudura, memberi alasan atau memberikan peringatan. Oke, stop. Gimana teman-teman, benar nggak artinya? Gimana Kum, benar artinya? Masya Allah. Dan ini nggak cuma 1-2 surat, tapi 30 juz alias 1 Quran bisa. Jadi bayangkan ya teman-teman, di Darul Mansur itu nggak hanya bisa khatam Quran secara ayat. Masya Allah, makasih banyak ya. Siapa namanya? Zahra. Namanya Zahra. Ini udah 4 bulan di Darul Mansur. Gimana, betah nggak? Alhamdulillah. Menyenangkan nggak? Menyenangkan. Pengen pulang nggak? Ya pengen lah. Nggak pengen. Makasih banyak Zahra ya. Oke, silakan dilanjut. Lahirnya pesantren Darul Mansur itu sebenarnya berawal dari inisiasi kita ya Mia, sebagai anak muda juga yang ini kan generasi barunya Darul Quran. Jadi Darul Mansur ini adalah anaknya Darul Quran versi lebih terjangkau gitu. Kita melihat makin kesini biaya pendidikan anak itu makin mahal ya Kum ya.
Sementara banyak banget orang-orang tua di luar sana yang pengen banget menyekolahkan anaknya, nyantrenin anaknya, tapi terhalang oleh biaya. Nah, makanya ini kita bikin konsep yang terjangkau, murah meriah, udah all in semuanya 400.000 loh per bulan. Dan kita rasa cukup terjangkau dan menjadi solusi untuk orang tua. Sehingga siapapun yang berkunjung ke tempat kita, insya Allah merasa nyaman dan betah. Salah satunya nih bisa dicek kamar mandinya. Penasaran nggak? Ini kadang-kadang ya banyak tempat yang tidak memperhatikan kamar mandi. Jadi kamar mandi ini perhatian paling terakhir. Justru kalau di sini kita kebalikannya ya, kamar mandi itu di depan. Karena orang bisa dinilai kebersihannya dari kamar mandinya. Nah ini kita ya tuh, jadi kadang-kadang kan image-nya itu pesantren tuh jorok, pesantren kotor, pesantren kumuh, udah nggak zaman. Alhamdulillah sekarang santri-santri pada keren, pada bersih, pada rapih, pada wangi. Berikut pondok-pondoknya. Nah ini ada showernya, jadi mandinya juga pakai shower, bukan pakai gayung. Jadi masya Allah, alhamdulillah nih makanya santri-santri ini pada betah. Luar biasa. Di kamar asrama putri Darul Mansur, masya Allah ini adalah kamar para santriwati Yakum ya. Berbagai kota hadir di sini, dan yang lebih unik adalah kita nih konsep kamar tidurnya tuh hybrid. Maksudnya apa? Maksudnya nih kan bisa dilihat ya, nih kok kamar tidur ada meja belajar gitu loh. Nah jadi memang kita sudah masuk era efisiensi penggunaan kamar asrama. Jadi disatukan nih tempat belajarnya ada di kamar dan langsung ada kasurnya juga gitu. Nah ini kadang-kadang aja karena tadi konsepnya adalah flexible studying. Jadi mereka bisa belajar di mana aja karena semua spot yang ada di Darul Mansur itu nyaman dan cozy. Dan gitu. Alhamdulillah sekarang Darul Mansur ada di berapa kota, Mi? Ada di Tangerang, Indramayu, di Purwakarta, sama di Karawang. Jadi total kita sudah ekspansi di 4 kota. Insya Allah seterusnya akan nambah kota lagi karena kita pengen makin banyak orang tua yang punya kesempatan untuk nyantrenin anaknya dengan nyaman dan juga terjangkau. Dan insya Allah di semua titiknya Darul Mansur konsepnya seperti ini. Jadi layaknya restoran yang buka cabang, mau kemanapun kita makan tetap sama tempatnya gitu. Jadi nggak usah khawatir, nih takutnya dibeda-bedain ya. Nih kok yang di Ketapang bagus bener nih, yang di Tangerang kok yang di Indramayu beda. Enggak, semuanya sama. Semua dapat fasilitas yang sama. Jadi masya Allah banget ya. Ini sebenarnya muat sampai sekitar 100 orang sebenarnya. Tapi kan kita pengennya dinyamanin ya. Jadi sekarang baru keisi sekitar berapa Ustadz? 39 orang gitu. Alhamdulillah sekarang kita udah sampai di kantornya Darul Mansur. Yuk kita lihat ke sini. Kita menerapkan mental health kepada santri karena kan banyak juga santri yang baru masuk ke dunia pesantren, bener ya. Ada yang masih kangen sama rumah, kangen sama orang tua, ya biasalah tipikal santri. Nah kita nggak pengen bikin pesantren tuh kesannya horor ya. Makanya kita bilang ayah bunda pokoknya anak-anak boleh dijenguk kapanpun asal kesini bawa-bawaan deh buat kita. Dan di sini ada kids corner. Ini buat balita-balita. Ini ntar nanya nih, emang ada pesantren balita? Bukan, bukan pesantren balita, tapi biasanya kan calon wali santri ada yang kesini bawa anak, kadang nggak fokus gitu. Calon wali santrinya lagi ngobrol, anaknya ngerengek. Nah akhirnya kita sediakanlah kids corner supaya nanti calon wali santri bisa tanya-tanya dengan tenang sementara anaknya main gitu. Alhamdulillah. Ya, sekarang kita sampai di Asrama Aisyah. Ini tuh menjadi titik kumpul untuk para santri Darul Mansur, kayak kegiatan-kegiatan dan juga tempat Darul Mansur mengadakan kajian bulanan. Betul, jadi kita tiap bulan itu ngadain kajian rutin untuk umum dan juga untuk santri beserta wali santri. Namanya Kalaman, Kajian Bulanan Darman. Nah, kita berusaha sebisa mungkin untuk menghidupi perekonomian warga sekitar juga karena kan
kan kalau lagi ada acara besar itu warung-warung pada rame, orang-orang pada jualan, tetangga-tetangga pada jualan, pada buka lapak dadakan, dan alhamdulillah kita senang banget kalau bisa juga menghidupi sektor perekonomian yang lain, kayak misalkan laundry ya Kum ya. Jadi kita sebisa mungkin memanfaatkan roda ekonomi kampung sekitar gitu, jadi semuanya hidup, semuanya saling rangkul dan saling menguntungkan, karena kita datangin santri, mereka juga senang kedatangan santri.